Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan dimanapun berada Sobat P3 semua. Pada sore hari ini pada tanggal 20 hari Rabu sedang dilaksanakan Mukercap di DPC P3 Jakarta Selatan. Pada kesempatan hari ini kita dengan Ketua DPC Jakarta Selatan Bapak Haji Muhammad Nasir. Assalamualaikum Pak Haji Muhammad Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini beliau selaku Ketua DPC Jakarta Selatan yang telah memimpin sekian lama ya Pak Haji ya. Pak Haji, kira-kira hasil dari Mukercap ini dari seluruh PAC itu berapa PAC yang diundang pada kesempatan Mukercap hari ini Pak Haji? Ya, di Jakarta Selatan kita ada 10 kecamatan, berarti 10 PAC. Ketua dan sekretaris hadir dan alhamdulillah dihadiri juga dari berbagai DPC seperti dari timur, utara, barat, terus timur hadir. Alhamdulillah lebih dari 60 peserta yang hadir, termasuk putusan dari DPW. Haji, satu lagi, barusan kami kan sempat ketemu juga dengan Pak Haji Rahmat Dasuki, Ketua DPW DKI Jakarta, sempat mengapresiasi dengan apa yang dilaksanakan di DPC ini. Kira-kira Pak Haji, apa yang perlu disampaikan ke Ketua DPW nanti setelah Mukercap ini? Karena Mukercap ini kan harus disampaikan ke DPW, nanti di forward ke Muktamar kira-kira. Apa perlu disampaikan ke DPW dulu Pak Haji? Iya, ada beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan untuk tingkat DPC Jakarta Selatan. Saya berharap DPC Jakarta Selatan ini bisa tampil ke depan, baik dalam ide dan gagasannya setelah program-program yang akan kita sampaikan nanti di Mukerwil di Kepulauan Seribu. Kita menyadari keterpurukan Partai Persatuan Pembangunan, akan tetapi kita tetap istiqomah dalam berpartai. Kita tidak kemana-mana. Artinya kita satu komando tegak lurus dari DPW DKI. Seperti kita ketahui, saat ini memang kita ada krisis ketidakpercayaan di masyarakat dan ada beberapa hal statement yang tak membingungkan. Akan tetapi kami dari DPC Jakarta Selatan sudah kami sampaikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini adalah warisan para ulama, partainya umat Islam, partainya orang Betawi khususnya di DKI ini. Hampir 90% adalah Betawi yang memang kiblatnya adalah takwa. Insya Allah dari prinsip pertama itu adalah prinsip ibadah yang didasari atas dasar keimanan dan ketakwaan. Jadi nggak ada keraguan lagi. Cuma bagaimana ke depannya kita mengemas P3 kembali kepada masa-masa kejayaan. P3 milik kita. Di P3 tidak ada yang sia-sia karena didasari dengan ibadah. Insya Allah di P3 semua anggotanya kelak akan masuk surga. Nah, baik Pak Haji, demikian Sobat P3 atas kiat-kiat terhadap kader-kader seluruh di Jakarta Selatan, mobil khusus dan kader-kader lainnya di Jakarta. Dengan hadirnya statement dari Pak Haji, Ketua DPC Jakarta Selatan, dapat memberikan motivasi terhadap DPC lainnya atau kader-kader PAC-nya bukan cuma di Jakarta Selatan tetapi untuk kader DPC di seluruh DKI Jakarta. Betul. Begitu Pak Haji ya. Makanya tadi saya sedikit menyampaikan berupa hayalan atau impian, insya Allah menjadi kenyataan. Amin. Karena kita tidak ada dewan. Dengan apa kita merawat P3? Dengan apa kita membina kaderisasi partai? Artinya, Jakarta Selatan sudah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan positif yang diantaranya memang kita tanggap dengan program pemerintahan Prabowo Gibran, yakni ketahanan pangan, Koperasi Merah Putih, yang kebetulan salah satu unsur presiden di bidang pertanian adalah Bapak Isladi Mardiono. Mudah-mudahan giat yang kami lakukan itu bisa menjadi standarisasi untuk kader partai secara nasional, di mana kami sudah mempunyai lahan seluas kurang lebih 1 hektar yang kami garap untuk perikanan, pertanian dan peternakan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ditiru, dicontoh
bayangkan 1 hektar untuk 1 DPC kita kelola. Mungkin di DKI kita bisa mengambil di Jawa Barat, tapi di wilayah DPC lain di seluruh Indonesia masih mempunyai lahan yang cukup luas, masih mempunyai lahan yang bisa digarap. Karena dulu P3 adalah kebanyakan dari para petani, rakyat, umat Islam, semua sudah mendarah daging. Jadi kita harus kembali bagaimana caranya kita merawat P3 dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya bersinergi dengan pemerintah. Begitu. Tadi saya sudah umpamakan Partai Persatuan Pembangunan yang insya Allah nantinya bisa diizinkan untuk punya koperasi, membina UMKM yang ada di wilayah DPC, agar kegiatan kita bisa bermasyarakat, diterima di masyarakat. Tadi saya katakan 1 DPC minimal ada 3 tingkat gedung. Partai Persatuan Pembangunan. Pembangunan di lantai dasar kita gunakan untuk pembangunan ekonomi umat. Lantai 2 kita gunakan sebagai persatuan daripada seluruh kader, seluruh umat Islam, seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat kita satukan di lantai 2. Dan di lantai 3-nya kita jadikan sebagai kegiatan partai yang mempunyai manajemen untuk keseluruhan di seluruh Indonesia tentunya. Saya harap ini bisa terrealisasi. Kenapa? Sekarang kita punya gedung adalah gedung Pemda. Semuanya punya keterbatasan. Nah, saya sudah bersinergi dengan yayasan, dengan partai, dengan pesantren, dan dengan masyarakat sekitar. Kita lihat partai lain semuanya mempunyai yayasan yang mana yayasan itu bisa mengakomodasi, membiayai kegiatan partai. Karena dalam yayasan kita bisa boleh punya perusahaan, di dalam yayasan kita boleh punya koperasi, di dalam yayasan kita punya kegiatan sosial dan lain-lain. Inilah langkah saya yang mudah-mudahan nanti ketum kita mengetahui akan hal ini, apa yang menjadi program dari P3 Jakarta Selatan. Demikian. Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Ketua DPC Jakarta Selatan menjadi bahan pertimbangan, bahan masukan buat Pak Mardiono selaku Ketua PLT, Ketua P3 untuk bisa merealisasikan atau paling tidak memberikan pilot project di Jakarta Selatan. Baik. Sehingga bisa dapat terrealisasi apa yang menjadi keinginan di DPC-DPC lainnya juga. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Lain kali kita sambung kembali dengan kesempatan yang lain Pak Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.